Ya, baik ya, saya akan menjelaskan source code yang sudah kami buat untuk implementasi algoritma problem solving by searching. Ada tiga algoritma di sini, ada BFS, DLS. BFS itu breadth first search ya, kemudian ada DLS atau depth limited search, dan ada UCS atau uniform cost search. Ya, ini algoritma ini atau persoalan ini yang diselesaikan di source code ini atau di program ini berdasarkan pada materi di slide problem solving by searching 1 ya. Ini di pertemuan sebelumnya sudah saya share, saya jelaskan mengenai algoritma-algoritmanya. Ini di slide terakhir ada sebuah studi kasus. Kalau di sini Anda diminta untuk menyelesaikan menggunakan BFS, DFS, dan UCS. Tapi permasalahan dengan UDFS adalah ya kita tahu dia tidak terbatas ya, dan jadinya infinite loop gitu kalau di program. Makanya saya menggunakan DLS yang mana kita menggunakan limit. Jadi tidak infinite, jadinya terbatas finite gitu. Ini adalah persoalan untuk mencari rute dari Arad ke Bukares gitu. Jadi dari Arad ke Bukares ini ya. Kita akan coba menggunakan BFS, DFS, dan UCS. Nah, ini source code-nya sudah saya share juga di repository pribadi saya. Ini alamatnya repo.gustia.net /wanda problem solving by searching gitu ini. Ini nanti akan saya share juga linknya di deskripsi video mungkin ya. Ini sifatnya public, jadi Anda bisa clone gitu. Kemudian Anda bisa modifikasi, tapi ya jangan ya nggak bisa di push ke sini lagi ya. Jadi silakan Anda push ke repository masing-masing. Kita kembali ke source code. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai tipe data. Ini ada tipe data yang kita gunakan node ya. Node ini tipe data graph. Jadi graph itu kalau melihat dari sini, jadi untuk setiap titik kota itu dia tidak uh, dia punya tidak punya hierarki ya, tapi dia punya tetangga. Artinya hierarki itu jadi kalau hierarki itu kan dari atas ke bawah gitu satu arah. Kalau ini enggak sebenarnya. Jadi kalau dari Arad contohnya bisa ke Zerin, kemudian dari Zerin bisa kembali lagi ke Arad gitu. Jadi kita membutuhkan graph ya yang bisa mengakomodir itu. Jadi di sini untuk node ini ada dua atribut, yaitu nilai dan tetangga. Nilai ini nanti akan kita isi dengan nama-nama kota, contohnya tadi Arad, gitu ya, Sibiu, Bukares, dan lain-lain. Tetangga ini adalah ya tetangga dari kota tersebut, misalnya Arad, itu tetangganya adalah Zerin, Sibiu, dan Timisoara, gitu, dan seterusnya. Kemudian ya ini basic ya, set get-nya, setter getter-nya. Kemudian untuk add tetangga kita tambahkan juga supaya nggak terlalu panjang nanti coding untuk menambahkan data tetangganya. Oke, kemudian kita juga perlu sebuah method equals ya. Ini override dari kelas object untuk menentukan apakah satu node dengan node yang lain itu sama atau tidak. Caranya adalah kita membandingkan nilainya gitu. Jadi kalau nilainya sama artinya kotanya sama gitu. Jadi nggak boleh ada kota yang sama, dua kota dengan nilai yang sama gitu. Itu akan dianggap sama soalnya. Oke, kemudian kita lihat dulu ke breadth first search ya. Nah, di sini ini untuk breadth first search ini adalah fungsi pencariannya. Ada dua parameter, start dan goal ya. Kita nyari dari mana, kemudian goalnya kemana gitu. Nah, untuk BFS itu kita perlu sebuah QU. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebuah BFS itu biasanya menghasilkan tree seperti ini ya.
Jadi langkah satu ada satu, kemudian dia akan di-expand gitu ya, suksesor-suksesornya, kemudian dia akan di-expand lagi gitu, dan seterusnya. Nah, ini 0,0 itu kita masukkan ke QU, kemudian ya sebenarnya kalau cuma satu sih nggak masalah ya. Nah, masalah kalau ada dua, ini kan kita harus membuka dulu tetangganya ya, bukan suksesornya atau anaknya. Jadi kita masukkan ketika kita memproses 4,0 ini, kita masukkan 0,3-nya ke dalam QU antrian. Jadi kita antrikan gitu ya. Begitu pula kalau misalnya ini seperti ini ya. Jadi ini semua masuk ke dalam antrian, ada 6 gitu. Jadi setelah yang tiga ini selesai diproses, dievaluasi, kita masukkan 6 ini ke dalam antrian gitu. Jadi kita buat QU seperti ini ya. Kemudian ini tipe datanya saya tambahkan tipe data baru, yaitu solusi. Kalau kita lihat solusi itu di sini ada node-nya apa, dan ini list node itu adalah ya list node ya, yang sebelumnya gitu. Jadi solusi ini sebenarnya digunakan untuk menampung node dan node-node predesesornya. Jadi kita bisa mengetahui misalnya 1,3 ini solusinya gitu. Jadi kita bisa tahu 1,3 ini atau 0,0 deh. 0,0 ini misalkan solusinya ya. Kalau di sini kan ada 2 0,0. Nah, jadi kita bisa tahu yang mana nih 0,0-nya, apakah dari yang 4,0 atau yang dari 0,3. Kalau di sini mungkin belum terlalu terlihat soalnya baru sedikit tuh tree-nya, tapi kalau sudah banyak ya itu perlu ya ini intinya perlu history gitu ya untuk disimpan gitu untuk mengetahui ini tuh dari mana jejaknya gitu. Jadi saya tampung dalam sebuah list gitu. Kemudian ya ini untuk pertama itu di set node-nya aja ya, karena dia kan untuk start itu belum punya history ya, dia baru satu node gitu. Kemudian tambahkan ke QU ya, kita tampilkan kita tampilkan teks gitu, mencari solusi dari mana ke mana gitu. Kemudian kita lakukan pengulangan selama QU itu tidak kosong. Jadi selama QU itu ada isinya, kita akan proses terus, evaluasi gitu. Nah, satu persatu kita ambil dari QU menggunakan metode poll. Metode poll ini selain dia mengembalikan nilai dari QU-nya, yaitu kelas solusi, objek solusi ini, dia juga akan menghapus head dari QU tersebut gitu. Jadi akan berkurang gitu ya. Jadi is empty ini ada kemungkinan terjadi gitu kalau sudah habis semuanya. Kemudian kita tampilkan ini untuk debugging ya, evaluasi sekarang node yang mana. Kemudian kita cek kalau sudah goal artinya solusinya ditemukan. Terus kita tampilkan path-nya ya. Jadi dari mana ke mana gitu. Semua yang dari node yang ada di solusi ini kita tampilkan, print gitu. Kemudian diakhiri dengan node yang sedang kita evaluasi. Ini berarti terakhir gitu goalnya ya. Kalau tidak, artinya kalau tidak sama dengan goal, kita buka suksesornya ya, kita expand dari node tersebut. Nah, kita dengan cara ya expandnya itu kita telusuri satu persatu tetangganya gitu. Kita telusuri satu persatu tetangganya, kemudian kita masukkan ke QU menggunakan metode over. Metode over ini untuk memasukkan ke dalam QU ya, seperti add gitu. Di sini untuk nodesnya kan tadi yang suksesornya aja ya. Untuk nodesnya artinya historinya kita tambahkan dari jadi nodes yang sebelumnya dari yang eval ini ya. Kemudian kita tambahkan node yang sedang kita evaluasi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi node-nya itu di sini ya. Kalau di sini node-nya berarti nodes-nya itu cuma 0,0. Tapi kalau 0,0 yang di sini dia 0,0, 4,0 ditambah dengan 0,0 gitu. Jadi semuanya terekam gitu di history.
Nah gitu, udah seperti itu ya. Ini nanti akan terus berulang sampai dengan ketemu solusi, ini break ya, atau queue-nya kosong. Jadi artinya tidak ada lagi yang bisa dievaluasi gitu. Itu untuk BFS. Selanjutnya DLS atau Depth Limited Search. Nah, ini kita tambahkan dulu sebuah atribut limit ya untuk membatasi pencarian, karena tadi kalau enggak ya ini bisa jadi terus berulang gitu ya. Karena kan sifat dari DFS itu tidak komplit ya. Nah ini DFS itu tidak komplit, sedangkan DLS itu komplit jika L lebih dari sama dengan D ya. Limit lebih dari sama dengan depth gitu. Nah kalau ya, jadi ini untung-untungan juga sebenarnya. Kita nggak pernah tahu DLS ini akan menghasilkan solusi atau enggak. Tapi seenggaknya ya nggak berulang terus gitu ya, nggak infinite loop. Oke, seperti biasa ini search-nya dari node mana ke node mana. Kita tampilkan teks gitu, mencari solusi dari mana ke mana. Kemudian eh, ini kita tampilkan kita lakukan pengulangan sesuai dengan limit ya. Jadi kalau selama limitnya masuk ya terus berjalan. Kemudian kita tampilkan level ke I gitu, dan evaluasi apa gitu dan seterusnya. Nah ini jadi kalau limitnya 10, dia akan mengulang 10 kali ya, jadi bukan sampai 10 dari 0 ya soalnya, jadi bukan sampai 10 tapi 0 sampai 9, 10 kali gitu. Uh, Kemudian ini kita evaluasi kalau dia goal, dia sesuai eval yang kita evaluasi ini adalah goal. Dia akan masuk ke tampilan solusi ditemukan, kemudian break. Break itu artinya keluar dari pengulangan. Kalau tidak, selama dia tidak kosong, nah kalau dia tidak kosong tetangganya, maka kita ambil tetangga yang pertama, karena kan sifat DLS itu ngambil dia akan terus menelusuri kedalaman terlebih dahulu gitu ya, kedalamannya gitu. Kalau misalnya kosong ya udah break gitu ya, dihentikan juga gitu. Itu untuk DLS ya. Oke, selanjutnya untuk UCS atau Uniform Cost Search. Nah, untuk Uniform Cost Search ini kita perlu menambahkan nilai straight line distance dari kota-kota ini ke Bukares ya. Contoh dari Arad ke Bukares 366, Bukares ke Bukares 0 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk ya pertimbangan gitu. Kita ngambil yang mana. Jadi sebenarnya UCS ini dia menggunakan DFS ya, tapi tidak selalu yang mirip dengan DFS, tapi tidak selalu yang paling kiri dulu, tapi bukan tidak selalu ya, karena sebenarnya kriterianya ya dari sini yang paling rendah gitu kalau di sini ya, karena kita akan ngambil yang paling terdekat gitu. Jadi kita perlu membuat node baru ya, node UCS saya sebutnya ini. Jadi selain nilai dan tetangga, kita tambahkan atribut cost gitu. Jadi selain itu sama sebenarnya, kita cuma menambahkan atribut cost. Nah jadi kalau untuk pencariannya ini mirip dengan pencarian di DLS sebenarnya ya. Jadi untuk solusinya kita tampung di sini di sebuah list, karena kalau yang DLS sebenarnya ini bisa secara ini memang nggak akan kemana-mana gitu ya, kita nggak akan loncat-loncat, jadi solusinya itu tersusun sendiri kalau ada solusi. Kalau nggak ada ya itu juga akan tersusun sendiri. Tapi kalau UCS kita harus tampung dulu gitu di sebuah variabel gitu sementara ya. Jadi solusinya kita tampung di variabel solusi dengan tipe list node UCS. Nah ini kita tampilkan evaluasi kota apa dengan costnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya sudah menemukan goal ya udah ditampilkan solusi ditemukan, karena kan sebelumnya sudah ditampilkan ininya ya.
kemudian done-nya true, nanti dia akan berhenti gitu. Di sini while-nya while not done. Kemudian kalau misalnya dia tidak nemu goal, dia akan masuk ke sini. Kita akan cek tetangganya kosong atau tidak. Kalau tetangganya tidak kosong, maka kita ambil. Kita akan cek satu-satu. Kita cek satu-satu. Karena kita akan mengambil nilai terendah, ini tergantung studi kasus ya. Di pertemuan sebelumnya juga saya sudah katakan kalau ini tergantung studi kasus. Kebetulan ini kita harus nyari yang paling rendah. Ada kemungkinan kita akan mencari yang paling tinggi juga gitu. Yang mana yang paling efisien itu tergantung studi kasus. Sekarang karena kita akan mencari yang paling rendah, jadi kita tampung, kita buat sebuah variabel untuk pembanding ya, dan penampungannya itu bernama min. Awalnya kita tampung nilainya dari max value-nya integer. Jadi berapapun nilainya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai default ini kan, gitu. Kalau enggak ya berarti dia sama gitu. Nah, kemudian untuk nilai terbaiknya kita akan tampung di variabel best. Nah, ini sebenarnya di algoritma dan pemrograman juga mungkin pernah mempelajari bubble sort gitu. Ini mirip dengan itu ya. Jadi kita nyari yang terendah misalnya di sini ya, atau ya algoritma sorting gitu ya. Nah, kita telusuri satu-satu, kemudian kita bandingkan satu persatu. Kalau ternyata dia lebih kecil dibandingkan dengan min, maka kita tampung minnya kita ubah ya dengan cost yang terbaru, kemudian base-nya kita ubah menjadi node gitu. Sampai akhirnya nanti kita akan mendapatkan nilai yang terkecil, pasti yang terbaik gitu ya. Ini akan muncul, ini pasti paling tidak akan terpilih satu gitu ya, karena ini kan pasti tidak kosong ya gitu. Nah kalau misalnya kosong ya udah kita selesaikan aja. Kalau dia nggak punya tetangga, kita selesaikan aja. Memang kayaknya nggak mungkin ya, tapi kita perlu memikirkan semua kemungkinan. Nah setelah itu solusinya kita tampilkan. Itu solusi ditemukan dari mana ke mana gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kelas main test ya. Jadi di kelas main test ini ya untuk ngetesnya ya, kelas method mainnya. Di sini kita list dulu, kita buat instansiasi untuk setiap kota di sini ya. Ini dari Arad sampai Zerin, A sampai Z gitu. Ini dari Arad sampai Zerin. Ini yang akan kita gunakan untuk BFS dan DLS. Nah, kemudian kita tentukan juga tetangga-tetangganya ya. Dari Arad itu kita tentukan tetangganya kemana aja, Bukares tetangganya kemana aja gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian untuk pemanggilan BFS seperti ini, itu jadi kita cukup search, kita lemparkan objeknya Arad ke Bukares misalnya. Kemudian nanti akan ditampilkan. Untuk DLS kita perlu juga ngeset limitnya. Sebenarnya bisa juga di parameter sih untuk limitnya ya. Cuman saya pengen search-nya sama dua parameter semua gitu. Selanjutnya ada untuk UCS kita perlu mendefinisikan ulang, tapi ya ini parameternya dari node juga sih, dari node yang di atas, jadi nggak perlu nulis dua kali ininya ya, nggak ada dua kali hardcode gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kita ngambil dari sini, kita tentukan juga cost-nya berapa. Ini sekali lagi diambil dari sini ya, dari straight line distance gitu. Nah, kemudian kita tentukan juga, kita harus tentukan ulang tetangga-tetangganya sampai dengan Zerin. Nah, kemudian kita panggil, cukup ya panggil seperti BFS tadi ya, panggil search Arad ke Bukares gitu, tapi pastikan ini yang UCS gitu. Oke, kita coba jalankan sekarang. Nah, ini sudah selesai. Kita cek dari atas ya. Nah, untuk BFS atau mencari solusi dari Arad ke Bukares, dia akan mengevaluasi satu persatu dari Arad gitu ya. Suksesornya ada Zerin, Sibiu, dan Timisoara ya. Harusnya pakai koma ini. Ini ya. Kita lanjut dulu.
Kemudian di apa namanya dievaluasi satu persatu anak-anaknya ya. Zerin ada suksesornya ada Arad dan Oradea. Belum nemu solusi, dilanjut ke sebelahnya Sibiu. Sibiu itu Arad, Oradea, Fagaras dan Rimni Suvilsea. Ya ini satu-satunya kota dengan dua kata ya, jadi kita bisa ingat lah. Walaupun nggak pakai pemisah di sini ya. Pemisahnya spasi. Kemudian Timisoara ya di sini karena belum nemu solusi setelah Sibiu itu Timisoara ada Arad dan Lugoj ya. Belum juga menemukan solusi. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di kota di dalam QU ya. Jadi itu akan dievaluasi satu persatu. Arad dulu kembali lagi ya. Arad itu Zerin, Sibiu, Timisoara. Kemudian Oradeo itu Zerin dan Sibiu. Kemudian balik lagi ke Arad ya karena di QU-nya seperti itu. Balik lagi ke Arad, kemudian ke Oradea lagi. Ya karena di sini kan Arad, Oradea juga Sibiu itu. Kemudian ke Fagaras, Fagaras, Sibiu, Bukares sebenarnya ya. Satu persatu dulu gitu. Kemudian dibuka-buka dulu ini tuh ditambahkan ke QU gitu. Kemudian Rimni Suvilsea, jadi yang dicek ini dulu ya, Rimni Suvilsea, suksesornya apa, Sibiu, Krariova, Pitesti, Arad lagi, Lugoj lagi, Zerin gitu. Kemudian tadi itu sebenarnya sampai Lugoj ya. Sampai Lugoj, Timisoara, Mehadia. Nah, kemudian nih ke yang level bawahnya. Sampai dengan uh, nemu itu Bukares. Nah, ini ya. Setelah Sibiu. Jadi solusinya dari Arad, Sibiu, Fagaras ke Bukares. Ya, kita lihat Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares ya. Cukup efisien sebenarnya, nggak muter-muter gitu. Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares. Ya, itu solusi yang kita temukan dengan menggunakan BFS ya. Kita menemukan itu. Selanjutnya DLS ternyata tidak menemukan solusi ya. Dia bolak-balik dari Arad, Zerin, Arad, Zerin, Arad, Zerin, Arad, Zerin. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya kita ubah urutan ininya nih. Misalnya Aradnya jangan Zerin gitu, Sibiu dulu, itu ada kemungkinan kalau kita otak-atik urutan ini kita bisa mendapatkan solusi. Tapi karena kita Zerin terus dari Zerin itu balik lagi ke Arad ya itu ada ya bolak-balik seperti ini gitu. Ya tapi ini salah satu resiko menggunakan DFS atau DLS gitu. Ini sampai level ke-9 ya, artinya dia dibatasi 10 level gitu. Selanjutnya untuk UCS bisa dilihat di sini lebih singkat ya tahapannya dibandingkan BFS dan hasilnya sebenarnya sama. Arad, Sibiu, Fagaras, Bukares gitu. Hasilnya sama. Tapi dia tidak mengevaluasi satu persatu. Jadi kita pilih di sini contohnya Zerin, Sibiu, Timisoara, yang dipilih adalah Sibiu. Sorry, dari Arad dulu ya. Arad ya costnya 366 karena memang ininya. Kemudian Arad dibuka, yang dipilih adalah Sibiu langsung ya, 253. Setelah itu Sibiu ke Arad, Oradea, Fagaras, Rimnisufis ya. Nah ini kembali lagi ke Arad itu bisa dihindari karena cost dari Arad ke Bukares itu tinggi, paling tinggi, tidak, bukan paling tinggi sebenarnya, Oradea 380 tapi 380 tapi cukup tinggi ya. Jadi pasti ya kemungkinan besar dihindari gitu. Jadi yang dipilih adalah Fagaras dengan cost 176. Kemudian dari Fagaras dibuka Sibiu dan Bukares. Nah, yang terpilih adalah Bukares 0 gitu. Pasti kalau solusi itu kan 0 gitu. Jadi solusinya ditemukan. Itu. Solusinya ditemukannya jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih dibuka ya. Masih dibuka gitu. Jadi, tapi akhirnya adalah seperti ini. Ya sama seperti ini ya. Itu ya seperti itu mungkin penjelasan dari saya.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya.